turn it to the left and right. Absolutely. We're going to miss you, Anna. I'll be home before you know it. Oh, skin. Oh, yeah, your skin. How long will it take you to put the top up? No, please be careful. Just at the comfort zone. So, Just bend over. yeah. Oh my God, get a room. Hola, semua penonton setia channel YouTube Ini Keras Movie. Seperti biasa guys, kita kembali lagi nih dengan film-film kesayangan kalian yang pastinya bakalan nemenin waktu gabut kalian nih. Nah, seperti kesukaan kalian nih, film ini bergenre romance dengan judul My Oxford Year. Film My Oxford Year ini rilis pada 1 Agustus 2025 dan mendapatkan rating 5,9 versi IMDb. Film ini menceritakan tentang Anna, mahasiswa Amerika yang cerdas yang sedang belajar puisi Victoria selama setahun di Universitas Oxford. Pada hari pertamanya, ia dicemooh nih oleh Jamie. Kemudian ia mengetahui bahwa Jamie akan mengajar salah satu kelasnya. Awalnya mereka saling ngejek nih, tetapi mereka menghabiskan malam yang menyenangkan bersama, termasuk saat Anna pertama kali pergi ke pub. Namun, Jamie tampaknya menolaknya di penghujung malam, yang membuat Anna memutuskan untuk membuatnya cemburu dengan berdansa dengan pria lain. Keesokan harinya, Jamie melakukan sesuatu yang membuat hubungan mereka membaik, meski sama-sama sepakat bahwa tidak serius untuk menjalani itu semua. Bagaimana ya kelanjutan hubungan mereka? Pasti sudah penasaran kan? Nah, sebelum kita lanjut ke filmnya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga hidupin lonceng notifikasinya guys. Oke deh kalau begitu, dan inilah film My Oxford Year. To be with you. Scene awal film ini adalah seorang gadis perempuan yang sedang bersiap untuk kuliah di gedung Oxford. Orang tuanya sangat mendukungnya nih karena lulus Oxford dan akan digaji lebih besar jika sudah bekerja. Gadis ini bernama Anna. We're going to miss you, Anna. I'll be home before you know it. Anna akhirnya tiba di Oxford. Dia berjalan masuk sendirian sambil melihat sekelilingnya, yang dimana gedung di sana tinggi-tinggi guys. Anna akhirnya sampai nih di kosannya, tapi dia kesusahan mengangkat koper sendirian. Anna sangat senang karena tempat tinggalnya memiliki jendela dengan pemandangan kuliahnya impiannya itu. Keesokan harinya di mana hari pertama Anna masuk, di jalan dia malah disalip mobil dan dia terkena air yang tergenang itu. Bajunya akhirnya basah kuyup nih, tapi mobil itu tetap jalan terus. Anna pergi ke tempat makan dan dia membeli sesuatu nih di sana. Tak lama kemudian ada cowok cewek yang datang untuk memesan makanan juga nih di sana. Pria itu melihat ke arah jendela, tapi dia seperti bersembunyi dari seseorang. Anna hanya melihat, tapi ternyata cowok dan cewek ini adalah pemilik mobil yang tadi melewati genangan air sampai mengenai Anna. Anna pun marah dan dia kesal nih. Akhirnya dia memberitahu seseorang yang akhirnya bertemu dengan cowok itu. Aduh. Hari pertama Anna masuk kuliah, dia semangat untuk memulai acara pembukaan dengan yang lainnya juga. Anna mengikuti dengan hikmat guys. Sampai akhirnya Anna masuk ke kelas, yang dimana dia langsung diajak berkenalan dengan wanita di sana bernama Maggie. Selain itu juga ada Charlie, yang ternyata Charlie adalah tetangganya yang boti itu guys. Tiba-tiba dosennya datang, tapi dia bilang kalau dia akan diganti oleh dosen muda lulusan Oxford juga. Dosen itu ternyata laki-laki yang tadi bertemu dengan Anna. Dia bernama Jamie. Jamie membawa kue untuk pembukaan mengajarnya dan menyuruh semuanya untuk ambil. Tapi Anna memilih diam dan tidak mengambil sepotong pun nih. Hal ini membuat Jamie jengkel dan dia memberikan sepotong kue kepada Anna dan berpura-pura nih kalau kue itu adalah kue ciri khas Oxford. Anna pun mau makan nih walaupun terpaksa nih guys. I just slightly. I know you do, but I insist. Anna dihukum membacakan puisi sesuai dengan logatnya, dan Jamie seperti mengagumi Anna yang berpuisi itu. Mendengar ajaran Jamie, Anna sepertinya juga kagum guys. Setelah jam kuliah selesai, Jamie meminta maaf nih soal mobilnya yang membuat Anna basah kuyup. Tiba-tiba ceweknya Jamie datang dan Anna pun langsung pergi nih.
Saat Ana mau pulang, dia diajak Maggie dan Charlie untuk mengambil sepeda karena katanya di sana Ana harus punya sepeda. Mereka pun pergi ke suatu rumah dan pemilik rumah itu adalah Tom. Tom langsung mengajak Ana masuk dan memberikan sepeda nih untuk dipakai Ana selama dia ada di Oxford. Malam harinya mereka berempat nonton bareng di rumah Tom nih. Tapi Ana masih fokus sendiri soal pelajarannya. Dia pun akhirnya pulang duluan untuk belajar guys. Esok harinya saat Ana mau ke rumah Jamie, dia papasan sama ayah Jamie yang sepertinya mereka lagi berantem nih. Ana pun masuk setelah ayahnya Jamie pergi nih. Ana konsultasi soal cerita yang dia suka, yang sepertinya Jamie tahu nih soal itu. Jamie juga ternyata suka sama hal itu guys, dan membuat obrolan mereka cocok. Ya sepertinya mereka sefrekuensi nih guys. Ana juga di sini jadi mulai kagum sama pikiran Jamie, yang ternyata sama nih seperti dirinya. The reality of life is that it's hard. Seperti biasa, ceweknya Jamie datang lagi guys, dan membuat Ana langsung pergi dari sana. Di malam hari, Ana diajak nih oleh Charlie dan juga Maggie untuk pergi ke sebuah kafe, yang dimana biasa tempat anak-anak Oxford nongkrong nih. Mereka pun pergi dan mereka minum-minum bersama gitu guys, bersama dengan Tom juga nih. Maggie sepertinya suka guys sama Tom, dan Ana mengetahui hal itu. Tak lama kemudian ceweknya Jamie datang dan memperkenalkan Ana nih dengan cowok-cowok di sana. Karena Ana masih belum punya pacar. Ana pun mengobrol nih dengan 3 orang cowok di sana. Tapi sayangnya 3 cowok ini sepertinya bersikap kurang ajar guys kepada Ana, dan membuat Ana marah sambil menyiram minumannya. Tapi saat pria itu mau membalas Ana, Jamie menahan pria itu dan langsung menolong Ana nih. Ana pun keluar dan disusul oleh Jamie, yang katanya Jamie cowok-cowok itu adalah cowok nakal yang lebih baik tidak usah berteman dengan Ana. Karena masih belum terlalu larut malam, Ana dan Jamie pun pergi ke sebuah kafe yang sedikit tenang nih. Dan di sana mereka mengobrol gitu guys. Ya sepertinya obrolan mereka nyambung walaupun membahas soal pendidikan. Di kafe itu ada yang karaoke dan Ana menyuruh Jamie untuk tampil. Awalnya Jamie tidak mau karena malu nih. Dan tiba-tiba dia dipanggil oleh pembawa acaranya. Dan mau tidak mau Jamie pun naik ke atas panggung nyanyi nih guys, di hadapan Ana nih. Walaupun suara Jamie yang tidak bagus. Aduh, Ana hanya tertawa kecil mendengar Jamie yang bernyanyi. Your skin, oh yeah, your skin. Mereka pun akhirnya pulang dan Jamie mengantar Ana untuk pulang. Tapi mereka masih mampir ke jajanan pinggir jalan nih, yang katanya itu adalah jajanan favorit Jamie. Tak bisa bohong, Ana bilang kalau jajanan itu sangat enak dan tidak ada di tempatnya Ana. Setelah makan, mereka pun akhirnya pulang dan Jamie mengantar Ana nih sampai depan kamarnya. Untuk ucapan terima kasih, Ana pun mencium bibir Jamie guys dan mengajak Jamie untuk masuk ke kamarnya. Tapi Jamie menolak dan dia memilih untuk pulang. Di sini Ana merasa ditolak guys oleh Jamie. Esok malamnya mereka mau pergi ke sebuah pesta dengan tema superhero dan Ana pun bersiap nih menggunakan pakaian seksinya. Ana pergi ke sana bersama Charlie, tapi ternyata di sana juga ada Jamie dan juga ceweknya guys. Hal ini membuat Ana langsung mengajak cowok lain nih untuk berjoget mesra bersama di hadapan Jamie, dan seperti ingin memberitahu nih kalau Ana bisa juga punya cowok lain. Jamie hanya bisa melihatnya dari kejauhan, tapi sepertinya dia cemburu guys. Sepulang dari pesta, Ana mengajak laki-laki itu untuk makanan jajanan yang tadi malam dia makan bersama Jamie. Tapi laki-laki itu justru menertawakannya nih dan bilang kalau makanan ini tidak cocok untuknya. Aduh, Ana jadi makin ilfil nih guys. Keesokan harinya di kampusnya setelah jam kuliah selesai, Jamie mengajak Ana pergi ke suatu tempat yang katanya mungkin Ana pasti akan suka. Ternyata Jamie mengajak Ana ke perpustakaan terbesar di Oxford guys. Ana sangat senang nih karena ini adalah salah satu impiannya, pergi ke perpustakaan yang ada banyak-banyak buku di sana. Dan pastinya bukunya yang sangat lengkap nih. Ana juga suka mencium aroma buku yang katanya membuat dirinya jadi semakin semangat untuk belajar. Mereka pun membaca buku bersama, tapi kedekatan mereka tidak bisa menahannya kalau mereka berdua itu saling tertarik guys. Mereka pun keluar mencari tempat untuk icikiwir nih. Tapi karena ternyata di luar lagi hujan deras, Ana dan Jamie masuk ke dalam mobilnya Jamie dan terjadilah mobil goyang di sana nih. Waduh, padahal tidak ada hubungan apa-apa ya guys, tapi udah icikiwir langsung nih. Let's take you to put the top up.
Sepulang dari sana, Jamie mengantar pulang Anna dan bilang kalau dia sangat suka nih sama hal barusan. Waduh. Keesokan harinya di sore hari, Anna lagi membaca buku nih sambil nongkrong gitu guys di sebuah kafe. Tapi tak lama kemudian ceweknya Jamie datang. Ternyata dia tidak ada hubungan guys sama Jamie dan justru menyuruh Anna untuk pergi saja lebih baik nih daripada dia akan sakit hati nantinya. Anna pun kaget karena dia kan bukan ceweknya, tapi kenapa menyuruh Anna pergi ya guys. Keesokan harinya di kampusnya, Anna mulai curi-curi pandang nih guys dengan Jamie. Begitupun Jamie yang sering menghabiskan waktu berdua dengan Anna. Hari-hari berlanjut, mereka seperti sering tatap-tatapan gitu guys, dan pergi ke tempat sepi untuk menikmati waktu berdua. Aduh, padahal masih PDKT-an ya guys, tapi sikapnya udah kayak orang pacaran gitu, karena mereka juga sama-sama cocok nih dan terlihat bahagia satu sama lain. Tak hanya itu, mereka juga memuaskan hasrat mereka bersama nih, dan sepakat kalau mereka tidak mau memiliki hubungan karena hal itu akan membuat mereka terpisah nantinya. Jadi mereka mau HTS-an aja nih guys. Aduh. Akhirnya wish-wish Anna satu persatu tercapai nih guys. Anna dan Jamie pergi ke taman di Oxford dan mereka menceritakan kesukaan mereka selama ada di Oxford. Apakah sama atau tidak? Mereka pun mengobrol nih dan Anna makin kagum sama pikiran Jamie yang sangat dewasa. Jamie mengajak Anna ke rumahnya, yang dimana di rumahnya ada banyak foto-foto di saat masih kecil dengan adiknya. Dan juga ada banyak miniatur mobil kesukaan Jamie. Jamie cerita kalau dirinya memiliki hubungan yang kurang baik dengan ayahnya. Karena saat dulu masih kecil, adiknya pernah terkena kanker. Tapi ayahnya memaksanya untuk operasi. Sampai akhirnya operasinya gagal dan Jamie merasa ayahnya ini terlalu egois. Sampai adiknya tidak selamat. Whole way of communicating with my father. No, please be careful. Just at the carpet stuff. Dan keesokan harinya Anna bangun di pagi hari. Dia berada di rumah Jamie. Tapi Jamie sedang bersiap-siap nih untuk bekerja. Di sini Anna menyempatkan nih untuk mengajak Jamie ke acara pacu jalur, yang dimana pasti ada banyak orang yang melihat acara tersebut, termasuk mahasiswa Oxford. Tapi Jamie menolaknya karena katanya dia ada kepentingan mendadak untuk mengurus pekerjaan di perpustakaan. Saat Anna berada di sana bersama dengan Maggie dan Charlie, tiba-tiba dia diberi kabar nih oleh Jamie kalau dia sudah sampai di perpustakaan. Tapi Anna ketemu dengan Laura, yaitu petugas perpustakaan, yang bilang kalau hari ini perpustakaan tutup dan tidak ada acara di perpustakaan. Waduh, Anna pun mulai curiga nih guys. Dia merasa dirinya dibohongi karena dia juga menjalani hubungan HTS nih, supaya saling terbuka dan tidak ada yang ditutup-tutupin. Karena sudah tidak bisa menahan emosi, Anna pergi ke rumah Jamie, yang ternyata di sana ada suara cewek yang mau membuatkan kopi untuk Jamie. Anna kaget guys dan langsung masuk ke kamarnya Jamie. Dan ternyata yang dilihat Anna adalah Jamie sedang melakukan kemoterapi nih. Jamie marah dan langsung menyuruh Anna untuk pergi keluar. Dan Anna hanya bisa menangis karena ternyata Jamie berbohong untuk itu ya guys. Di malam hari di perpustakaan, Anna membaca buku sambil menangis nih. Dan tak lama kemudian Jamie pun datang dan mengajak Anna keluar nih untuk menjelaskan sesuatu. Sambil berjalan, Jamie pun menjelaskan nih kalau ternyata dia juga punya penyakit kanker seperti adiknya. Tapi dia masih berjuang sampai saat ini dengan melakukan kemoterapi dan tetap menolak permintaan ayahnya untuk operasi nih, karena dia takut berujung seperti dengan adiknya. Anna sebenarnya khawatir guys dengan kondisi Jamie, karena jika hanya dengan kemoterapi itu hanya mengulur waktu saja. Ternyata walaupun sakit, Jamie ini memang orangnya ceria guys, karena dia bilang dia tidak mau mengakhiri hidupnya di rumah sakit. Makanya sampai saat ini dia masih bersikap seperti orang normal, apalagi saat bersama dengan Anna, yang dimana dia sangat bahagia. Dan cewek yang dianggap Anna itu adalah ceweknya Jamie, ternyata itu adalah mantan pacarnya Eddie yang menemani Eddie sampai meningsoy. Dan kini dia lanjut untuk menemani Jamie. I've had Cecilia, who was Eddie's girlfriend. Jamie pun pergi, tapi Anna memanggilnya dan dia juga mau menemani waktu selama Jamie masih ada. Dan Jamie pun berlari nih dan langsung mencium Anna karena sepertinya mereka memang saling sayang guys. This is the messiness of life. Di pagi harinya mereka terbangun dengan sangat romantis dan ya mereka sudah seperti suami istri guys. Anna mengajak Jamie untuk pergi ke sebuah acara pesta, tapi Anna kehabisan tiket guys.
Jimmy pun meminta tolong kepada dosen lainnya nih untuk membeli tiket lagi untuk Anna dan teman-temannya nih, supaya Anna bisa datang ke acara tersebut. Dan Anna dan teman-temannya pun sangat senang guys. Acara tersebut pun sudah waktunya dan Anna diajak Jamie untuk berkenalan dengan orang tuanya. Orang tuanya Jamie menerima Anna dengan baik. Ya, walaupun sikap Jamie kepada ayahnya masih dingin guys. Mereka pun masuk dan Anna menyapa Tom yang sedang sendirian di sana. Saat semuanya sedang berpesta, Anna diajak mengobrol nih dengan ayahnya Jamie. Mereka pun mengobrol di sebuah ruangan dan ayahnya Jamie meminta tolong nih kepada Anna supaya mau membujuk Jamie untuk melakukan operasi, karena ayahnya Jamie juga sangat mengharapkan kesembuhan Jamie dan dia juga tidak mau kehilangan anak sematawayangnya itu. Setelah mengobrol, Anna pun kembali ke acara pesta dan mereka menikmati pesta di sana. Di sisi lain, Tom juga mengajak Charlie nih untuk ngedance nih guys. Berasa dunia milik berdua ya guys. Begitupun dengan Anna dan Jamie yang menikmati pesta itu. Setelah acara selesai, Anna pulang ke rumah Jamie untuk berberes dan tiba-tiba tepat di belakang Anna, Jamie pingsan guys. Anna pun panik dan dia langsung membawa Jamie ke rumah sakit. Di pagi hari Jamie tersadar dan dokter bilang kalau tubuhnya Jamie semakin lemas, makanya dia sering pingsan. Sedangkan di luar ayahnya Jamie masih bersedih nih karena Jamie tidak mau melawan penyakitnya dan hanya mau melakukan kemoterapi. Keesokan harinya, kuliah pun berlangsung, tapi Jamie masih tetap mau mengajar guys, dan seperti orang yang tidak sakit. Di tempat Jamie, dia mau merayakan ulang tahun Anna akhir pekan nanti, dan dia mau melakukan apa saja nih yang diminta oleh Anna di hari ulang tahunnya. Hari ulang tahunnya pun tiba, dan Anna sangat senang nih mengendari motor dengan kebut-kebutan gitu. Walaupun membuat Jamie ketakutan, padahal Anna sangat suka ya guys. Ini adalah salah satu wishlistnya Anna ternyata guys. Ternyata mereka mau menuju ke rumah Jamie. Sesampainya di rumah, mereka berdua disambut hangat nih oleh orang tua Jamie. Ibunya Jamie menceritakan nih sedikit tentang masa kecil Jamie. Ternyata Anna juga mendapatkan surprise guys oleh teman-temannya di rumah Jamie yang sudah disiapkan nih oleh Jamie, karena mereka semua mau merayakan ulang tahun Anna. Mereka akhirnya bermain nih di taman rumah Jamie. Just bend over. Oh my god, get a room. Setelah lelah bermain game, mereka mengambil minuman ke belakang dan dia bertemu dengan ayahnya di ruangan itu. Ayahnya meminta ngobrol nih dengan Jamie, tapi Jamie menolaknya nih. Ayahnya sudah seperti habis cara nih guys, bagaimana membujuk Jamie supaya mau melawan penyakitnya. Dia pun melepaskan emosinya dan membuat Jamie makin tidak mau untuk melakukan operasi. Anna yang melihat hal itu hanya bisa terdiam dan melihat ke arah kamarnya Jamie yang sudah ada banyak alat-alat medis. Untuk menenangkan ayahnya, Jamie dan Anna memberikan hadiah mobil miniatur nih, yang dimana itu kesukaan Jamie dan ayahnya dulu. Di ruang tengah, Anna membuka kado nikah dari teman-temannya, dan dia sangat senang nih karena dia mendapatkan teman-teman yang baik dan juga orang yang sayang dengannya. Mereka lanjut bersantai di sore hari, dan tiba-tiba dia mendengar kegaduhan di atas. Anna dan ibunya Jamie pun panik, dan ternyata kegaduhan itu adalah suara dari Jamie dan ayahnya yang sudah akur bercanda sambil bermain miniatur mobil pemberian Anna. Anna pun senang karena dia akhirnya berhasil membujuk Jamie supaya mau mendengarkan ayahnya, walaupun dia masih tidak mau untuk melakukan operasi langsung. Saat mereka makan malam, semuanya berkumpul dan ayahnya Jamie mengungkapkan perasaannya nih kalau dia memiliki rasa sayang yang besar untuk anaknya, yaitu Jamie, yang dimana dia berharap masih bisa bersama Jamie terus nih. Sedih ya guys. Di malam hari, Anna sangat suka nih sama hadiah-hadiah pemberian teman-temannya, dan dia ditelepon nih oleh ayah dan ibunya untuk mengucapkan ulang tahun untuknya lewat video call. Anna juga akhirnya menyampaikan kepada ibunya kalau dia ingin tetap berada di sini karena dia tidak bisa pergi walaupun ibunya melarangnya nih. Tapi dia tetap menghargai keputusan Anna kalau memang kebahagiaan Anna berada di sana. Jamie pun masuk dan Anna bilang kalau tidak mau mengambil pekerjaan di tempatnya dan dia akan tetap di sini menemani Jamie. Tapi Jamie malah marah nih karena itu adalah masa depan Anna, sedangkan Jamie masih bisa sendirian untuk bertahan hidup. Mereka pun berantem guys, dan Anna memilih untuk pindah kamar. There's like a million rooms in this house. I'm sure I can find another place to sleep.
Keesokan harinya, mereka semua berpamitan dengan orang tua Jamie dan orang tua Jamie juga melepas kepergian Jamie yang kembali ke Oxford bersama dengan Anna. Sampai di Oxford, Anna melanjutkan kuliahnya seperti biasa guys. Sampai akhirnya, hari wisuda pun tiba dan semuanya sangat senang nih karena mereka bisa lulus bersama. Teman-temannya menanyakan apakah Anna masih bisa berantem sama Jamie. Dan Anna bilang kalau Jamie tidak mau, Anna tetap tinggal di sini kalau memang masa depannya berada di tempat tinggalnya. Di malam hari, Jamie yang sedang membaca buku sendirian itu diberikan buku nih oleh seseorang. Dan Anna pun pergi ke Jamie dan dia bilang kalau dia akan pulang ke tempat tinggalnya. Tapi dia mau menghabiskan waktu dulu di sini sebelum dia kembali. Jamie pun sangat senang guys dan mereka pun langsung berciuman di perpustakaan nih. Aduh. Mereka akhirnya pulang ke rumah Jamie dan ya, malam itu terjadilah icikiwir antara mereka berdua karena mereka kan sudah mau LDR ya guys. Aduh. Di pagi hari saat Anna mau pamitan untuk pergi, tiba-tiba Jamie tidak sadarkan diri guys, seperti orang tertidur lelap. Anna panik dan dia langsung menelpon mencari bantuan nih. Sampai di dokter, dia bilang nih kalau sudah tidak ada harapan lagi untuk Jamie. Karena hidup Jamie sudah bisa sebentar lagi hanya dengan kemoterapi. Di hari-hari terakhir Jamie, Anna masih tetap menemani Jamie nih untuk melakukan kemoterapi dan menghabiskan waktu bersama nih ke tempat kesukaan mereka berdua dan menghabiskan waktu berdua nih. Anna juga sering menginap di rumah Jamie dan mereka juga jalan-jalan dari pagi hari sampai malam hari nih berdua. Mereka menciptakan banyak kenangan guys. Karena itu adalah keinginan Jamie, yaitu dia ingin menghabiskan waktu-waktu terakhirnya bersama orang yang dia sayang dengan kebahagiaan, bukan dengan dirinya yang terbaring di rumah sakit. Mereka juga pergi bermain ke pantai nih guys. Dan sampai akhirnya Jamie pun pergi dan Anna juga bisa mengikhlaskan kepergian Jamie dengan tenang nih. Karena dia selalu menemani Jamie di waktu-waktu terakhirnya. Sedih banget ya guys. Hubungan HTS berujung ditinggal nih. Gimana guys, filmnya keren banget kan ya? Jangan-jangan kalian HTSan juga nih, berjuang kayak Jamie dan Anna. Aduh, jangan sampai ya guys. Makanya buruan tuh tembak ceweknya sebelum ditembak orang lain. Oke deh kalau begitu, sampai bertemu lagi di film-film selanjutnya guys. See you.